Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara. Hari ini saya akan share kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya sangat percaya dalam setiap pribadi kita merindukan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Setiap keluarga dia rindu merasakan Allah melawat rumah tangganya. Tetapi ada keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Yosua. Dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini kita akan melihat Yosua. Dia menghadirkan sorga di keluarganya. Saya sangat percaya hari ini juga bisa kita menghadirkan sorga dalam rumah tangga kita. Ada beberapa hal pada saat ini bagaimana caranya kita menghadirkan sorga dalam rumah tangga kita. Yang pertama, ada kerinduan beribadah kepada Tuhan. Yosua dia berkata, seisi rumah tanggaku beribadah kepada Tuhan. Berarti untuk menghadirkan sorga dalam rumah tangga kita, harus ada kerinduan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan bagaimana caranya? Mungkin ada mesbah keluarga, ada doa pagi bersama-sama seluruh isi rumah tangga, ada doa malam bersama-sama seisi rumah tangga. Di situ kita hadirkan sorga dalam rumah tangga kita. Bahkan ada kerinduan saudaraku dikasih oleh Tuhan. Di dalam rumah tangga selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga bisa kita memutar lagu-lagu rohani. Banyak orang-orang percaya akhir-akhir ini saudaraku dikasih Tuhan, dia aktif di gereja, tetapi untuk menghadirkan sorga dalam rumah tangganya tidak ada kerinduan sama sekali untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya sangat percaya kalau kita rindu menghadirkan sorga dalam rumah tangga kita harus senang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kalau kita akan melihat di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, beribadah kepada Tuhan itu adalah pelayanan. Bahkan di dalam perjanjian lama ditulis dengan bahasa Ibrani, yaitu avoda. Bahkan di dalam perjanjian baru di dalam bahasa Yunani, latria, saudaraku dikasihi Tuhan. Artinya pelayanan, bahkan seorang budak melayani kepada tuannya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, kalau ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, saya sangat percaya sorga akan ada dalam rumah tangga kita. Yang kedua, bagaimana caranya supaya sorga hadir dalam keluarga kita? Yang kedua, ada keberanian untuk mengambil keputusan. Yosua berani mengambil keputusan. Dia berkata, seisi rumah tanggaku beribadah kepada Tuhan. Di sini keputusan yang sangat tepat. Harus hari ini ambil keputusan. Mungkin selama ini tidak ada lagi mesbah rumah tangga. Ambil keputusan, yaitu hari ini ketika saudara mendengarkan share khotbah saya ini, hari ini juga ambil keputusan. Saya mau adakan ibadah dalam rumah tangga saya. Saya adakan mesbah doa dalam rumah tangga saya. Harus ambil keputusan. Memang keputusan yang kita ambil kadang-kadang akan menyedihkan. Bahkan keputusan yang kita ambil kadang-kadang saudara dikasih oleh Tuhan, akan banyak orang yang menentangnya. Mungkin orang berkata, "Mat, saya kan masih tidur. Pak, saya masih tidur. Pak, janganlah, saya masih nonton televisi.
Kalau malam-malam saya mau katakan, hari ini juga ambil keputusan yang tepat untuk menghadirkan sorga dalam keluargamu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya sorga hadir dalam keluarga kita? Yang ketiga adalah memiliki sikap mengutamakan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, sebelum kita membuka mata kita, bahkan sebelum kita mengerjakan segala sesuatu, kita mengutamakan Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Banyak orang percaya yang diutamakan adalah cari HP, yang diutamakan adalah cari pembantunya, yang diutamakan adalah bukan mencari Tuhan, cari koran segala macam, cari berita. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan kepada saudara, utamakan Tuhan dalam segala hal. Banyak saya melihat dalam Alkitab orang yang mengutamakan Tuhan. Apakah Tuhan mempermalukan mereka? Tidak. Banyak juga orang percaya yang mengutamakan Tuhan dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Apakah mereka bangkrut? Tidak. Kenapa? Karena mereka mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan, mereka tidak pernah akan rugi. Orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kehidupan mereka lebih tinggi dan lebih tinggi. Orang yang mengutamakan Tuhan dalam rumah tangganya, dia akan menikmati mujizat setiap saat. Orang yang mengutamakan Tuhan dalam rumah tangganya, dia akan melihat anak-anaknya berhasil. Orang yang mengutamakan Tuhan dalam rumah tangganya, dia akan menikmati damai sejahtera, dia akan menikmati ketenangan, dia akan menikmati sukacita, dia akan menikmati kelimpahan dalam segala janji Bapa. Bahkan orang yang mengutamakan keluarga, saudara dikasihi Tuhan, tidak ada kesempatan bagi iblis untuk mengganggu rumah tangganya, untuk mengganggu pekerjaannya, untuk mengganggu kesehatannya, bahkan untuk mengganggu juga pekerjaannya. Kenapa? Karena dia mengutamakan Tuhan. Hari ini, utamakan Tuhan dalam rumah tanggamu. Kalau saudara menjadikan keluargamu adalah sorga dalam keluarga kita, saya percaya kalau kita mengerjakan ini, kita akan menuai kelimpahan dalam segala janji Bapa. Tuhan Yesus Kristus memberkati.